Tambahannya, coba diperhatikan benar-benar. Kemarin saya datang BOP, iya Pak, saya juga gitu pikir. Cuma saya lihat kemarin ada yang bilang latar belakangnya dokter, ada yang bilang latar belakangnya teknik engineering, ada yang latar belakangnya mahasiswa. Saya pikir ini orang sibuk-sibuk kok bisa tidak berpresidensial ya, internasional. Bisa nggak kita sharing seperti itu? Bisa, bisa. Kita hanya sharing hari itu. Kita hanya sharing untuk menimbulkan konflik dalam pikiran mereka. Nggak langsung closing hari itu. Kalau langsung closing namanya muzizat. Jadi jangan saya lihat tau gak, kemarin gue datang tuh, lu bayangin dia kerja, dia teknik arsitek, tapi bisa nih lu isi formulir, nggak gitu juga. Pengennya naruh formulir ya, sini KTP lu gue fotokopi. Sabar ya. Sampai bawa printer yang bisa fotokopi tuh, klinik lupa bawa, printer bawa. Ya. Jadi kita bisa kasih pemahaman, rata-rata mereka sudah punya pekerjaan tetap, wira swasta. Nah di sini bisa dijalanin part-time bisa tambahan 10-20 juta. Kalau bilang tambahan, jangan ngomong 2-3 juta, oke? Setuju? Nggak boleh bilang di bawah 2 digit. Saya nggak mau. Lah di Forna 10 diamond 10 juta, betul lah. 3 diamond mulai bulan ketiga berapa bonusnya? 6 juta. Kalau 3 diamond mulai bulan ketiga dengan powerful kita bisa dapat minimal 6 juta. Part-time nggak? Part-time. Ya, tambahannya jangan di bawah 10 juta. Karena rata-rata prospek kita gajinya di bawah 10 juta. Oke? Ini penting juga. Biasanya mereka hanya alasan tidak punya waktu, intinya dibantu. Lo ada prospek 5 orang, ntar gue bantuin. Oke? Kalau jam makan siang di kantor, gue juga bisa bantuin. Hari Minggu lo undang orang di rumah, ntar gue datang presentasi. Nggak ganggu waktu libur lo. Bikin aja di rumah lo namanya komite. Undang aja tetangga lo 5 orang. Gua yang presentasi udah. Bisa kan kayak gitu? Bisa ya. Rumah lo di mana? Jauh banget. Mereka datang nggak? Lagi bercanda nggak apa-apa ya. Mesti kita bantu juga nggak? Gua datangin ke rumah lo. Ntar gue buat tenda. Pak Teddy terlapor ya Pak dokter yang diledekin dulu. Gak apa-apa ya. Tapi intinya mereka tuh mau mastiin, lo bantu gue nggak nih? Gue sebenarnya tertarik sama produk lo, cuman gue nggak punya waktu. Lo bisa bantu gue nggak? Bisa terjadi seperti itu kan? Ingat, apa yang dipikirin dia sebenarnya kita udah dipikirin. Kita lempar masalahnya sama mereka. Tenang aja lo, gue bantuin. 1-2 orang kita udah bantuin presentasi. Tapi lo nanti bikin waktu 2-3 hari sebelumnya, jangan dadakan karena ada 4 orang yang mesti gue bantu juga. Malah lebih sibuk dari lu. Desatpam misalnya, namanya juara Rosado. Saya tidak bisa menjual. Sambil someone so what, ya kan? Dan intinya menjual ini kita bisa cerita banyak hal. Gue nggak bisa jualan, gue juga nggak bisa. Pertama prinsipnya, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Gue juga nggak bisa, makanya gue lemparin brosur. Ada yang beli. Oh gitu ya. Kalau udah prospek ngomong oh gitu ya, itu adalah tanda-tanda closing juga. Nggak usah takut. Ntar gue kasih free deh 250 lembar brosur buat lu kalau lo join. Sih bisa? Bisa. Ntar kalau ada yang telepon lo nggak bisa jawab, lu kasih nomor telepon gue. Lu bilang, nih update gue, namanya Dokter Teddy. Mau bukan dokter bilangnya tuh Dokter Teddy. Gak masalah. Nih Dokter Alfred, ini Dokter Kurnia, ini pokoknya udah begitu aja dulu. Sorry bukan dokter, kemarin gue lupa. Improvisasi. Tapi intinya ya, yang nggak bisa menjual adalah saat yang paling tepat untuk kita menunjukkan produk ini gampang banget dijual. Setuju? Pada orang yang tidak bisa menjual, saat yang paling tepat, momen yang paling pas untuk kita kasih tahu dia kita punya produk yang gampang dijual. Lempar aja brosur ke rumah sakit, lo nongkrong di pasar Bo, lo nongkrong di harapan Bunda, gue temenin lo nongkrong. Intinya mereka minta ditemenin, minta dibantuin, minta dikasih solusinya kan. Tuh masalahnya kita mau berformal atau enggak, itu pilihan kedua ya. Oke. Ini dia baru turun dari bulan tadi malam ya, gue baru sampai
Dari bulan, dari malam gue gak tahu siapa-siapa. Ya. Karena mereka pikir orang-orang sekitar mereka juga sama kayak dia. Nggak tertarik lah, nggak ngerti lah, nggak apa lah, nggak mungkin lah MLM. Jadi gue nggak kenal orang yang suka dengan MLM. Gitu kan dibilang sini kan, mereka berpikir siapa yang tertarik. Nah. Anjurkan untuk menulis semua orang yang Anda kenal, tidak peduli Anda tertarik atau tidak, dan mengundangnya. Contohnya juga kayak gini. Ada yang sakit nggak? Om lu, tante lu. Gue ngasih tahu deh tentang produk ini. Bisa seperti itu? Bisa, ya. Selain kita suruh dia, masa sih lu nggak punya om, masa sih lu nggak punya tante, masa sih lu nggak punya teman kuliah? Bisa kan kita tanya kan? Tapi intinya adalah, gue juga dulu bingung lagi waktu pertama join, bisa itu prospek siapa ya? Nah, kan dia senang tuh kalau kita juga problemnya sama dia dulu. Setiap orang, kalau problemnya kita akui kita punya, jangan gini, gue nggak tahu gue mau prospek siapa. Itu masalah lo. Kalau gue dulu gue udah tahu prospek siapa, dia nggak bakal join, kenapa juga? Nah, emang masalah lo banyak bro, susah lo join di sini. Ya, apapun jawabannya ya, apapun kesulitan yang dia katakan, kita harus mengatakan kita juga mengalami hal yang sama. Prinsipnya itu gitu. Wow, ini sensitif nih ya. Saya ditanya, dokter itu ini syariah nggak? Nah lu, sakit nggak kepala gue? Ini bukan hanya syariah, ini syariah mandiri. Anda aja siapa ini? Anda aja mungkin yang muslim juga kebingungan ya, apalagi saya. Jadi bagusnya gimana sih? Bagusnya gimana? Yang paling enak kan kita tanya dong, betul nggak? Konsep syariah yang lo maksud tuh yang mana? Karena kalau di for life yang gue tahu, kita dikasih untung lebih, perusahaan ngambilnya dikit, cuma 36%, kita dikasih 64%. Yang gue tahu sih itu namanya syariah plus. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Wah ini dilarang. Kita harus menolak orang lain untuk kita berhasil. Betul ya, ibu ya? Nah salah kan saya? Benar ya? Terus apa lagi nih? Penipuan. Secara yuridis formal apa yang kita bisa bicarakan tentang penipuan? MLM sudah ada izin, namanya surat izin usaha perdagangan langsung (SUPL). Sudah ada badan POK, masuk dalam satu organisasi yang namanya apa? APLI, Asosiasi Pedagang Langsung. Apalagi? Pernah dengar nggak Asosiasi Penipu Langsung Indonesia? Pernah dengar? Ada kan? Ini namanya APLI, Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Ini APLI. Saya penjualan langsung, ini APLI. Jadi ini nggak mungkin tipu. Kalau tipu itu nggak ada barang, ini ada barang. Value-nya, nilainya produk itu harus ada nilai. Kalau di Rusia yang bentuk suntik, harganya berapa dolar? Interleukin $5.000. Transfer factor satu kapsul cuma 10.000 perak. Harganya jauh lebih murah dibanding manfaatnya. Bukan penipuan. Gue juga nggak mau lagi nama gue jelek. Lu mau nggak nama gue jelek? Gue enggak. Sama dong kita, ya kan? Oke, ini KTP. Ini KTP lu. Langsung maunya KTP. Kenalan aja. Lo baru di KTP-nya mana? Rusak. Ya. Pasarannya sudah jenuh. Ini adalah handling, ada kendala yang akan timbul di forward mungkin 10-15 tahun lagi ya. Tapi MW masih ada sekarang? Masih ya. Intinya pasaran jenuh hanya berlaku pada produk yang tidak ada researchnya dan ada saingannya. Mau beli klorofil banyak yang jual. Transfer factor yang patennya udah bebas, transfer factor klasik namanya. Klasik. Ada yang jual? Nggak ada. Padahal udah bebas nih patennya nih. Kenapa nggak dijual? Yang bikin juga mikir. Sekarang for life punya teknologinya sudah nano teknologi. Sementara yang klasik mesinnya aja mahal. Paham nggak? Produk kita itu terus mengikuti, terus ditingkatkan kualitasnya oleh perusahaan. Jadi perusahaan lain pun terhadap paten yang bebas, perusahaan lain juga mikir-mikir mau bikin. Percuma bikin. Sekarang ada yang mau bikin Betamax. Ada nggak? Padahal nggak ada yang jual kan? Udah nggak ada yang jual kan? Artinya kalau dia bikin sendiri, dia jual sendirian kan? Nggak ada saingan kan?
nggak ada saingan untuk nggak dibeli orang. Nah sama, produk kita tuh nggak mungkin masuk ke segmen seperti itu. Kalau kita bicara klorofil, aloe vera, apalagi madu, beras kencur, sorry, produk kita tidak seperti itu ya. Nih dia the one and only, tidak ada matinya ya. Malah sekarang banyak orang yang tidak mau mati. Banyak anak kecil sudah sakit, anak muda sudah sakit. Artinya produk kesehatan yang hebat itu diperlukan. Ingat loh, ngomong hebat itu, cara ngomong hebat kita harus latih. Hebat banget, sampai 100 meter. Hebat banget. Jangan ngomong ini hebat banget lagi, gila gue tuh. Harus ada passionnya. Pokoknya kalau ngomong hebat tuh harus merinding. Ini merinding nih. Ini merinding nih, saya udah merinding nih. Sampai prospek kan, kalau prospek kita gitu, gila gue aja yang udah minum roti 5 tahun sampai merinding kayak gini nih. Itu prospek stres nih Pak. Dia nggak kita minta. Enak nggak kalau kayak gitu bisnis? Enak? Enak. Tapi di sini kita yang problem ya, hati-hati ya. Passion tuh di sini. Kalau ini kita nggak jalan, passion kita nggak jalan. Oke? Passion ya. Pokoknya bikin seartistik mungkin dah. Gila tau gak? Belum ya. Saya tidak mau mempergunakan teman saya. Gila gue gak enak lagi, tapi dia mau ngambil duit orang. Aduh enggak lah, gue gak bisa kayak gini-gini. Gimana ya, kayaknya mau ngambil duit dia gitu. Kalau prospek-prospek tuh jawabannya buat saya dalam nih. Sekarang gue di sini lagi mau nolong lo, menipu lo. Jawab aja dulu. Agak keras ya. Tegas kan nih? Nih, gue sekarang lagi ngasih peluang atau lagi mau nipu lo? Apalagi kalau kondisi kita ekonominya lebih baik dari prospek kita. Wah, itu enak banget. Lo lihat, gue itu lagi nipu lo. Kayaknya udah tanggil banget gitu kan. Intinya, dia harus tahu kita sedang menolong. Dan ngomongnya ini penting, cara bicara kita ini penting. Tekanannya, emosinya. Kan lu ngerjainnya jangan di jam kerja lah. Dosa juga kan kalau kita pakai jam kerja untuk prospek kan. Kan ada hari Minggu, ada malam Minggu. Orang cuma sebulan 1 aja lu bisa kaya lagi di format. Sebulan 1. Padahal kalau udah dijauhin kita suruh sebulan 10. Ayo lagi, siapa lagi? Ayo. Lu bilang cuma 1, itu kemarin, sekarang beda. Ayo. Kata friend lo, go away fast. Nah ya. Kita di sini ya. Nih, ini kan dihantam egonya ya, ego prospek ya. Yang boleh ngatur lo tuh lo. Karena kalau lo sakit 3 bulan, nggak sembuh-sembuh, perusahaan akan ngelepasin lo juga kok. Lo nggak boleh diatur lagi sama perusahaan. Yang penting lo nggak pakai waktunya perusahaan, itu aja. Nggak pakai alatnya perusahaan, nggak pakai teleponnya perusahaan, nggak pakai handphonenya perusahaan, nggak pakai komputer perusahaan. Kita juga harus ada kredibilitas dong, betul nggak? Nah, udah dia join, lo pakai komputer perusahaan, lo pakai komputer. Pagi-pagi lo nyampe lo bikin Facebook. Lah dulu kemarin prospek bilang, itu kalau tuh prospek beda. Ya, nih intinya gitu ya. Dikerjakan waktu luang, nggak boleh diatur sama orang lain. Dan ini juga penting ya. Kan bagus ya kalau kita punya penghasilan lebih dari 1 ya nggak? Betul nggak? Kita lempar problem sama mereka gitu, betul nggak? Betul nggak? Dari kerjaan lo sekarang sebagai sales marketing buat kehidupan sehari-hari lo bro. Dari forlet untuk membuat hidup lo lebih hidup. Misalnya lo mau beli berlian buat istri lo tiap 3 bulan 10 gram kan keren tuh. Oh, kebetulan ada istrinya kan. Kasih KTP. Ya. Produknya mahal-mahal. Nih, jangan pernah mengatakan produk kita murah karena produk kita bukan murahan. Sorry ya, betul? Sorry banget. Emang produk gue bukan murah. Sorry banget. Kalau lo ngomong mahal, emang gua akui ini bukan produk murahan. Tapi sambil ada yang muncrat ya. Ya. Gue bisa bilang lo gak bakal dapat produk kayak gini.